to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain oleh Dale Carnegie. Bagian ke-1, teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bab kedua, rahasia besar dalam berurusan dengan manusia. Part keempat. Florence Ziegfeld, produser paling spektakuler yang pernah membuat Broadway cemerlang, memperoleh reputasinya dengan kemampuannya yang cerdik untuk menyanjung gadis Amerika. Dari waktu ke waktu, dia mengambil makhluk-makhluk kecil yang tidak menarik, di mana tak seorang pun pernah melihatnya 2 kali, lalu mengubah mereka di atas panggung menjadi pemandangan-pemandangan glamor yang penuh misteri dan menggoda. Dengan memberi penghargaan dan rasa percaya diri, dia membuat para wanita itu merasa cantik dengan kekuatan dari sikap sopannya dan perhatiannya. Dia seorang yang praktis. Dia menaikkan gaji para gadis paduan suara dari $30 seminggu menjadi 175, dan dia juga sangat sopan. Pada suatu malam pembukaan, dia mengirim telegram kepada para bintang panggung dan dia membanjiri setiap gadis dalam paduan suara pada pertunjukan itu dengan mawar-mawar Amerika yang cantik. Saya pernah kalah dengan mode untuk berpuasa selama 6 hari 6 malam tanpa makan sesuatu pun. Itu tidak sulit. Saya menjadi semakin tidak lapar pada akhir hari ke-6 dibandingkan dengan akhir hari kedua. Namun saya kenal, seperti juga Anda, orang yang berpikir bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan kriminal pada saat membiarkan keluarga mereka atau pegawai mereka berpuasa selama 6 hari. Tapi mereka akan membiarkannya berlangsung selama 6 hari, 6 minggu, dan kadang-kadang 60 tahun tanpa bersedia memberi penghargaan yang sama mereka butuhkan seperti makanan. Ketika Alfred Luntz, salah seorang aktor besar pada zamannya, memainkan peran utama dalam Reunion in Vienna, dia berkata, "Tidak ada yang saya inginkan dengan begitu besar selain makanan untuk harga diri saya." Kita memberi makanan untuk tubuh anak-anak kita dan kawan-kawan, juga para pegawai, tapi betapa jarangnya kita memberi makan harga diri mereka. Kita memberi mereka daging panggang dan kentang untuk mendapat energi, tapi kita lalai memberi mereka kata-kata penghargaan yang akan bergema merdu dalam ingatan mereka selama bertahun-tahun. Paul Harvey dalam salah satu siaran radionya Kisah yang Tertinggal menceritakan bagaimana penghargaan yang tulus mampu mengubah kehidupan seseorang. Dia melaporkan bahwa beberapa tahun yang lalu, seorang guru di Detroit meminta Stevie Morris untuk membantunya menemukan seekor tikus yang lolos di ruang kelas. Anda tahu, dia menghargai kenyataan bahwa alam telah memberi Stevie sesuatu yang tak seorang pun dalam kelas memilikinya. Alam telah memberi Stevie sepasang telinga yang tajam untuk mengimbangi matanya yang buta. Tapi ini benar-benar yang pertama kalinya Stevie diberikan penghargaan untuk kedua telinganya yang berbakat itu. Kini, bertahun-tahun kemudian, dia berkata bahwa tindakan penghargaan ini adalah awal dari kehidupan barunya. Anda tahu, sejak saat itu dia mengembangkan anugerah pendengarannya ini dan berlanjut menjadi diri barunya dengan nama panggung Stevie Wonder, salah satu dari penyanyi pop dan penulis lagu terbesar di tahun 70-an. Beberapa pembaca mungkin saat ini hendak berkata tatkala mereka membaca baris-baris ini. Oh, berlebihan. Saya sudah mencoba cara itu. Tidak berhasil. Tidak bisa kalau bukan dengan orang-orang yang cerdas. Tentu saja, sanjungan berlebihan jarang berhasil terhadap orang-orang yang cerdas. Hal itu bersifat rendah, egois, dan tidak tulus. Seharusnya cara itu gagal dan biasanya memang demikian. Benar, ada beberapa orang yang begitu lapar, begitu haus untuk mendapat penghargaan, sehingga mereka akan menelan segalanya. Persis seperti seorang lapar yang akan makan rumput dan cacing. Bahkan, Ratu Victoria sangat mengharap sanjungan. Perdana Menteri Benjamin Disraeli mengakui bahwa dia memberi sanjungan berlebihan saat berurusan dengan sang ratu. Untuk mengemukakan kata-katanya secara tepat, dia mengatakan, "Sebarkan itu dengan berlebihan." Tapi Disraeli adalah salah seorang laki-laki yang paling halus budi bahasanya, terampil dan cerdik yang pernah memerintah Kekaisaran Inggris. Dia adalah seorang jenius dalam kata-kata. Apa yang berhasil baginya tidak perlu berhasil untuk Anda dan saya. Dalam jangka panjang,
sanjungan akan memberi Anda kerugian dibandingkan kebaikan. Sanjungan adalah palsu, dan seperti memalsukan uang, hal itu akhirnya akan membawa Anda pada masalah kalau Anda memberinya kepada orang lain. Beda antara penghargaan dan sanjungan sederhana sekali. Yang satu tulus dan yang satunya tidak tulus. Yang satu berasal dari hati, yang lainnya dari gigi. Yang satu tidak mementingkan diri, yang lainnya demi diri sendiri. Yang satu dikagumi dunia, yang lainnya dikutuk dunia. Baru-baru ini saya melihat patung dada pahlawan Meksiko Jenderal Alvaro Obregón di istana di Mexico City. Di bawah patung itu terukir kata-kata bijaksana ini dari filsafat Jenderal Obregón. Jangan takut pada musuh yang menyerang Anda. Takutlah pada kawan-kawan yang menyanjung Anda. Tidak, tidak. Saya tidak akan mengusulkan sanjungan. Jauh dari hal itu. Saya berbicara tentang satu cara hidup baru. Biarkan saya mengulangnya. Saya berbicara tentang satu cara hidup baru yang akan kita bahas di part selanjutnya. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian ke-1, bab kedua, part keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.